Naila mau membacakan buku ini dia yang berjudul Marto. Cerita Odi. Bapak Odi boleh bantu? Boleh, tapi ini berat. Pekerjaan berat. Iya, Pak. Itu alat apa ya? Lebih baik Odi mengenali alat dan fungsinya. Odi coba Bapak mainan Odi hancur. Itu namanya martel palu untuk memukul paku, bukan mainan. Iya, Pak. Sudah ya, dadah. Dia selalu merawatnya 50 kali dan dia pun menyayanginya. Sehingga dia mempunyai teman baru, namanya adalah Piggy. Dia baik hati pada Glim karena Glim sangat suka teman baik hati. Kalian tahu tidak, jika baik hati kita akan diberikan semua insya Allah. Insya Allah itu menarik atau membagikan semua yang kita mau. Makasih sudah merayakannya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan bercerita tentang semut dan Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang melewati barisan semut. Barisan semut itu mengira Nabi Sulaiman akan menginjaknya. Ternyata Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak menginjaknya. Dan semut pun senang karena selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lihat dia apa Ibu? Yang YouTuber kan ada YouTube pemedang pohon kayak gini-gini. Pas saatnya jatuh, itu ada banyak banget curi pakai kuda. Itu dia semutnya semak-semak itu yang lihat. Bosnya bilang kayak gini, buka pintu batu, buka pintunya. Langsung gue buka, dimasukin banyak harta. Nah itu pergi lagi. Dia ngeliat, dia itu masuk. Nah itu dia ngeru kayak yang tadi, buka pintu. Gue buka lagi, pas bukanya lagi, pas tutupnya, tutup pintu. Dia bilang tutup pintu. Dia tuh pas ngambil harta sedikit, dia bilang buka pintu, tutup pintu. Dia pergi, dia tuh ngasih tahu ke temennya. Temennya sampai kayak gini, buka pintu. Pas Nila ngeliat banyak harta, dia ngapain coba Bu? Dia langsung ada banyak orang yang itu yang mencuri itu, langsung dia lupa ngapalin. Sebelum itu kayak gini nih, buka pintu, buka gerbang, buka pintu batu. Buka pintu apa ya? Lupa sampai pas itu buka pintu. Langsung gitunya, siapa kamu? Pas yang itunya pergi, pas mau ngasih tahu ke temennya, itu teh langsung siapa ini yang ngambil harta kamu setengahnya lagi. Mas ada jauhin langsung yang satunya lagi pas nunggu itunya dibuka, siapa ini? Jadi kau yang ngambil harta kami. Langsung masuk, ditojos pakai pisau, bukan pakai pisau, itu mati, gak kembali. Kata yang itunya, suami aku gak kembali, kata istrinya. Langsung itunya nyari, sama. Udah.
halo teman-teman. Tadi yang naik sepeda di situ nggak teman, karena teman-teman pergi kemana teman-teman? Kita pergi Ganten. Ke Ganten, ngapain ke Ganten? Lagi ibadah. Lagi ibadah karena temannya adik itu beda agama, jadi beribadahnya hari Minggu ya. Iya. Oh, tapi tadi adik main sepedanya sama siapa? Ya, sama ibu. Sama ibu. Terus jalan-jalan kemana sama ibu? Sana sini. Terus tadi ketemu siapa? Adi. Ketemu Pak Adi. Terus ketemu Pak Dewar apa enggak ya? Ketemu Di mana? di atas. Atas. Namanya apa? Di mana ya? Nggak tahu ya. Loh, tempatnya adik ibadah apa? Musola apa namanya? Masjid. Musola masjid apa namanya? As-Somad. As-Somad. Iya, adik pinter. Adik kalau sholat di masjid mana tadi? Di mana yo? Masjid As-Somad. As-Somad. Iya, pinter sekali. Udah ceritanya? Udah. Oh iya, kenapa adik nggak sekolah ya? Karena habis corona. Ada virus corona, adik takut. Takut. Kata bu guru gimana? Guru terus kelas 10 balik. Oh, gimana katanya bu guru? Guru harus sekolah boleh ada corona. Corona itu apa? Oh, itu virus corona, penyakit. Gitu. Gitu. Oh iya, terima kasih ya ceritanya ya. Ya. Ya, salam dulu dong. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Aku bermain mobil-mobilan. Aku suka mobil-mobilan. Ini mobilnya. Dinosaurus sama mobil. Yeay. Dan ada dinosaurus lain. Ada Poki. Ada dinosaurus. Dan ada lagi ya, ada mobil. Wah, kita berenang di sini. Dan ada dinosaurus yang ini. Dan ada batu yang mau taruh di sini. Buaya dan zirafah. Oke, cocok. Ini teman-teman, ini buayanya. Nah, kalau zirafahnya di sini mau minum air ke dalamnya. Ada buaya. Gigit. Assalamualaikum, namaku Afia dan aku namanya Isma. Aku akan menceritakan kisah Nabi Daud. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Daud, ada raja yang jahat sekali bernama Jalut. Pada saat itu Nabi Daud masih kecil, tapi Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut. Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut karena ditolong sama Allah. Oleh karena itu
jangan takut sama apapun. Kalau kita nurut sama Allah, pasti Allah akan menolong. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Jena. Cerita apa? Serigala dan kambing kecil. Ya, cerita dah. Suatu ketika ada seekor kambing kecil yang tanduknya mulai tumbuh dan membuat dia berpikir bahwa saat itu dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Terus lanjutannya? Suatu sore, ketika gerombolan kambing mulai pulang ke peternakan dan ibunya sudah memanggil anak kambing tersebut, tidak memperhatikan dan mempedulikan panggilan ibunya. Sakit dan kata dokter gigitnya banyak kumannya. Apa sih gigitnya sakit? Sakit apanya? Karena banyak kumannya. Karena banyak kumannya. Nah, mau sikat gigi, giginya bersih, harus sikat, harus lagi yang sikat gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Awa. Aku akan menceritakan tentang dongeng. Dongeng yang berjudul Bermain Bersama Adik. Ini kakak, ini adik. Adiknya ingin sekali mengambil buah pisang. Habis itu dia berjalan-jalan dan dia bertemu dan dia menemukan pisang. Wah, kelihatannya ini enak sekali, kata kakak dan adiknya. Tapi bagaimana ya cara mengepasnya, ini besar sekali dan ada banyak buah pisang yang lain. Wah, nanti satu bisa kita satu ginian bisa kita kenyang. Bagaimana ya caranya, kata kakaknya. Aku bingung sekali, bagaimana ya caranya, kata adiknya. Oh iya, aku ingat sesuatu. Kakak masih ingat nggak? Waktu itu guru kita kan udah ngajarin kita kalau berbagi itu bisa menghasilkan banyak teman. Oh iya benar, kata adiknya dan kakaknya. Ayo kita panggil teman-teman. Dia berjalan dan sampai di tempat tujuan mereka. Hai raksasa, kau mau ikut pestaku tidak? Pesta buah pisang. Kami juga membawa ini gratis untukmu. Ini silakan. Aduh, maaf ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima
berterima kasih kembali. Lalu dia pergi ke tempat raksasa kakaknya. Dia berjalan, dan berjalan. Mana ya raksasa yang tadi itu? Lalu dia bertemu dengan raksasa lainnya. Wahai raksasa, maukah kau mengambil dua buah pisang ini? Tentu saja, terima kasih. Sama-sama kembali. Lalu dia pergi. Sehabis itu, teman-temannya datang. Dia mengumpat dan dia bilang dia masuk ke rumah dan mengapa gelap sekali di sini? Kan kita kan baru pulang. Pas dia nyalain lampu, surprise! Selamat, kau sudah membagikan kita. Jadi kita membuat pesta untuk kamu. Wah, terima kasih teman-teman. Aku sayang kalian. Dan kami juga berterima kasih karena sudah membagikan untuk kami. Sama-sama. Tamat. Bikin harimau. Bagus ya. Ini ekornya, ini badannya. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ali. Nama saya Ahmad. Nama saya Ila. Hari ini kami bercerita tentang rumah kucing yang jebol. Hari ini aku bercerita Lum-Lum yang sombong. Akhirnya kucing mau ke sekolah ceritanya. Ya. Tok kembali ke saya masuk. Boleh. Enggak luan. Satu. Di laut. Pada suatu hari di laut ada suara lumba-lumba. Suaranya siapa? Namanya siapa? Ada juga di bangku. Namanya siapa? Bambang. Siapakah yang berlakaran di sini? Lum-Lum. Lum-Lum yang udah dicebur bisa berlompat. Kalau panda aku dimakan jambu. Bambu. Bambu kan? Jambu bisa juga kah? Tadi bisa. Oke, ceritanya papa yang gue jebur langsung Bila lagi. Iya. Udah, ayah koes-koes. Semuanya.
Assalamualaikum, namaku Hansa, umurku 9 tahun. Hari ini aku akan menceritakan tentang buku favoritku. Judulnya adalah Petualangan di Negeri Seribu Pintu. Ada tanda tangannya loh teman-teman. Ini dia. Yeay. Buku ini hadiah dari Umi karena aku rajin membaca. buku ini cerita tentang anak bernama Dewa yang terhisap ke dalam negeri 1000 pintu. Pokoknya seru banget. Teman-teman boleh pinjam kok. Penasaran? Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Lani bangun dari awal. Terus Lania ngapain bangun dia? Karena dia sudah mau ngantar penumpang. Oke, baliknya. Terus? Itu gambarnya apa? Ini sama ini sama ini. Oh, ini bukan Lani. Rogi, Tayo, Gani bangun dengan itu Nyari Lani. Terus? Gani mencari Lani dan dengar suaranya Lani. Terus? Di sekolah mogok dan anak-anak menangis. Di situ Lani antar anak-anak ke sekolah. Pada akhirnya ketemu Gani. Dia mau ngantar penumpang juga. Terus anak-anak dia mau es krim dan dia turun anak-anak. Di situ ada apa? Panda. Ada panda, semuanya pada ketawa. Panda nggak bisa masuk. Habis itu di sekolah diantar ke rumahnya Gani. Di situ semua pada anak-anak turun. Sama Lani melihat itu tuh pelangi. Bis itu Tayo sama Rogi mencari Lani. Di situ Lani sama Gani ngomong apa? Dengerin Lani cerita. Tadi kemana aja Laninya? Tadi kemana aja Lani? Gitu. Pada akhirnya Lani pun dia bercerita lagi. Di situ dia mau tidur. Selesai. Assalamualaikum teman-teman, namaku Caca. Aku mau cerita tentang liburan ke Ragunan. Waktu dulu aku pernah ngeliat ada seekor kuda. Dia lagi makan dan dia terus melaju cepat. Dan dia kalau itu dia langsung mengamuk. Nah,
Selainnya kuda, kita melihat juga buaya. Buaya itu dia sering bertaring. Nah, pas giginya bertaring, dia makan daging. Dagingnya dia kalau makan sangat keras, dan dia juga kalau itu dia suka menggigit orang. Selain buaya, kita melihat harimau juga. Harimau itu orangnya dia bisa menaiki apapun. Kalau dia mau turun, dia selalu lompat. Harimau juga bisa makan manusia, dan tanpa semua yang kita makan, dia makan semua orang. Daging sapi, daging ayam, daging kambing, dia juga suka makan. Habis lain harimau, kita ke macan tuh. Kita ke macan. Nah, macan itu orangnya mukanya ada bulu-bulu, dan dia suka bermakan orang semua. Dan dia kalaupun makan apa saja, dan dia itu adalah seorang yang paling kuat. Habis itu dia memakan semua orang yang dia hadapi, dan dia juga bisa tidur. 3. Assalamualaikum teman-teman, aku mau cerita pohon pisang. Kemarin aku menanam pohon pisang terus aku menanam kuda ampun juga. Yang satu di belakang rumah, yang kecil di depan, terus dikasih kurungan, gak dimayap. Dan di sana juga dekat jembatan sungai. Terus aku pernah melihat ular. Ini melihat ular. Terus sama aku melihat orang dapat ikan. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Kita akan bercerita. Dulu aku lihat orang kaling, terus ada bapak tukang yang membuat, terus ada yang buat rumah, sama ada rumah itu sama ada rumah yang dibangun batu sama pasir, sama ada rumah bambu gitu deh. Terus aku lihat jembatan sama kolang-kaling. Terus udah deh. Assalamualaikum teman-teman. Ade mau cerita apa? Cerita pohon pisang. Silakan. Aku mau potong pohon, bukan pohon pisang. Aku mau cerita pohon pisang yang gede banget. Sapi si. Terus pohon pisangnya gimana? Pohon pisangnya hijau banget. Hijau banget. Terus? Terus aku ceritain pohon pisang dulu teman-teman. Halo wabarakatuh. Hai sahabat dan soleha. Aku namanya Aulia Izzatunisa Heriana. Upik dan Ipan
jaga kebersihan. Airnya di sini bersih, tidak tercemar ya kan? Asik untuk bermain, apalagi sambil makan jajanan. Hehehe. Ingat ya, kita bayang memiliki tempat indah, tidak boleh dikotori dengan sampah. Siap buah sampahnya di sini, nanti dibuang di tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, aku akan menceritakan sang gajah dan semut. Pada suatu hari hiduplah sang gajah dan semut. Gajah itu menyambungkan diri dengan semut. Semut itu disiram oleh gajah dengan belalainya yang diisi air, dan semut membalas dendam. Keesokan harinya semut membalas dendam. Dia lama-lama masuk ke belalai gajah dan menggigitnya. Gajah mulai kesakitan dan menangis. Dan saat semut keluar, gajah berlutut dan janji tidak akan menyambungkan diri kepada hewan-hewan lainnya. Makanya kita tidak boleh Sombong. sombong. Jadi ya harus menghormati semuanya ya. Oke. Assalamualaikum. Ini mau bobok ke Sakiti ya. Satu hari ada 7 pemuda. Dulu ada zaman ada raja yang tidak adil, terus kejam. Terus 7 orang pemuda ini itu tidak nyaman di daerah situ. Terus dia bersepakat untuk pergi dari Kota tersebut. Dia pergi subuh-subuh, dia pergi pagi-pagi, terus dia udah kelelahan, terus dia tinggal di goa. Dia tidur terus dia tertidur selama bertahun-tahun. Masya Allah. Gitu. Ribu tahun ya? Iya. Terus saat dia terbangun, dia merasa lapar. Terus dia pergi ke kota yang waktu itu dia tinggalin, tapi sudah berubah. Rajanya sudah diganti dengan raja yang adil. Terus menyembah Allah. Terus dia beli di toko roti gandum. Saya mau cerita Nabi Daud. Tadi itu lupa dari awal dulu. Nabi Daud kan kecil, soleh, berani, tapi pas pasukan itu Bani Israel cuma sedikit, pasukan musuhnya banyak. Terus Nabi Daud mengalahkan siapa? ngalahin itu
kalahin Jalut, terus Jalutnya mati, tapi itu pasukannya telah diusir sama Jalut. Pasukannya siapa? Pasukannya Jalut. Diusir Jalut, diusir Nabi Daud. Jalut. Oh, terus? Terus semuanya pada lari. Terus Jalut ngusir yang Islam. Terus yang Islam maju sampai jomplang-jomplang. Terus itu yang di bawah kepung-kepung. Lalu itu Daud datang untuk mengalahkan Jalut. Terus pas pakai ketapelnya, Hai teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang sang gadis dan sang raja. Pada suatu hari ada seorang bapak yang miskin. Lalu dia punya anaknya sangat cantik, nama Meldias. Lalu raja mendengarnya kabar itu. Lalu raja mengundang Meldias ke istananya. Sang raja mengasih memanun. Terus kamar diawasi dengan prajurit. Dia sedang berlindung. Terus pada suatu hari dia bingung harus ngapain. Lalu datanglah peri keajaiban. Kata peri, jika kamu harus syarat padaku, jika hari kedangsaan di sini harinya harus diundang. Nah, terus dia janji dan peri pun membantu dengan satu hari. Sudah berapa jam? Kemudian hari kedangsaan pun tiba. Pada semuanya diundang. Orang Elias pun memakai baju yang dimakai. Terus peri keajaibannya lupa diundang. Terus keajaibannya pun datang ke kota kedangsaan itu. Kata peri, Meldias, kenapa kamu mengundang ke kedangsaan ini? Aku hobinya mendaksa. Peri lain, oh maaf, aku sangat lupa dengan hal itu. Lalu raja mendatangi Meldias dan raja berkata, apakah Meldias tidak mengundang peri ini? Apakah ada satu syarat dengan peri keajaiban ini? Lalu Meldias berkata, ampun raja, aku sangat lupa dengan hal itu, dan aku mau memperhatikan dengan gaun cantikku ini. Dan raja menjawab lagi, itu gaun yang menenun siapa? Apakah peri keajaiban? Lalu Meldias menjawab lagi, iya, ini yang memenung peri keajaiban dengan kekuatannya. Lalu Meldias pun membalas dengan itu. Meldias mengasih ikan pari yang sangat enak.
seorang pelayan yang dikasihkan pada Nelayan. nelayan 5 ikan pari. Lalu peri pun makan dengan seenaknya. Peri sudah pulang ke rumahnya. Lalu Melia setelah pedangsaan selesai, lalu Melia membereskan istana raja. Lalu raja pengen satu berkata dengan Meldias. Meldias pengen diangkat menjadi istrinya raja, menjadi ratu di istana ini. Lalu Meldias itu menikah. Pada keesokan harinya pernikahan pun tiba. Lalu selesai pernikahan, beberapa hari pun tiba. Lalu Meldias punya anak bernama Aurasela. Siapa namanya? Aurasela. Lalu selesai deh, itulah. Oh, jadi perinya nggak marah dong? Enggak lah, pernikahan baik. Oh, jadi permintaan maaf Meldias itu dengan memberi ikan pari. Iya. Oh, ikan parinya dimasak apa sih? Diasap. Iya. Iya. Gitu. Terus pelajaran apa yang kakak dapat dari cerita itu? Jadi jika orang membantu, terimalah itu, kasihlah hadiah yang seadanya aja gitu. Oh, maksudnya dikasih upah sesuai tenaga yang dikeluarkan. Iya. Oh, gitu. Jangan sampai lupa jasanya. Oh, terus juga jangan lupa jasa orang lain ya. Oh, begitu. Orang lain juga ciptaan Allah juga berharga bagi kita. Oh, gitu ya. Udah deh. Yuk kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Najma Kinan Tamima, siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Inovatif Toyodan. Hari ini aku ingin membaca naskah buku komik yang aku buat. Di sini ada 3 tokoh yang aku buat. Yang pertama Melanie, kedua Siti, dan ketiga Ogi. Judulnya adalah Hijrahnya Melanie. Di sini ada percakapan Siti dengan Melanie. Siti, gimana kalau habis makan kita ke pesta ultahnya Ogi jam 2? Kata Melanie. Oke deh, ketemu di taman ya, jawab Siti. Sesampainya di taman, wah kamu cantik banget Melanie, makasih banget. Udah, ayo cepet ke rumah Ogi. Di rumah Ogi, Assalamualaikum, kata Melanie dan juga Siti. Waalaikumsalam, jawab Ogi. Ogi, semoga umurmu panjang. Aku juga semoga umurmu panjang. Makasih Mel, Sit. Kami pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sekolah, Melanie, besok ada pengajian di rumahku. Ikut ya, harus pakai gamis dan kerudung. Juga kamu harus hijrah, Mel. Oke deh, jam 3 ya. Sesampai di rumah Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 jam kemudian, wah menarik sekali pengajiannya, kata Melanie. Iya, memang menarik sekali, kata Siti. Aku pulang dulu ya, mau sholat asar. Assalamualaikum, kata Melanie. Waalaikumsalam, jawab Siti. Saat bermain di taman, udah rajin sholat nih, kata Siti. Kan kamu yang ngajarin, kata Melanie. Cerita dari aku, semoga menarik ya untuk disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surga. Aku mau baca sahabat Zubair bin Awam. Ketika masih kecil, Zubair adalah anak yang dididik dengan tegas oleh ibunya agar kelak menjadi seorang muslim yang tangguh. Zubair mendapatkan pelajaran bermain pedang, juga menggunakan panah dan mengendarai kuda. Ibu, tolong kudanya terlalu tinggi. Berusahalah, nak. Ibu yakin kamu pasti bisa. Apa kabar guys? Kembali lagi sama aku Napin. Hari ini aku akan menceritakan tentang kuda. Pada mendahulu kala ada kuda yang lalunya cepat sekali. Dia paling kecil. Lalu kuda itu sama kakaknya main kuat. Artinya mencari rumput dan namanya menunggu di rumah. Kemudian habis banyaknya pulang, ibunya memotong-potong memotong itu rumputnya. Lalu kakak sama adik dan kuda dan Umi dan Abi memakannya. Amin. Assalamualaikum. Fatih mau cerita. Tadi Fatih jemput Abang Afai mandi kolam, baca buku, terus nonton, terus makan, minum. Makannya makan apa tadi? Gak tahu mau bilang. Terus makan kentang. Terus jemput Abang Afai. Kan sudah. Terus antai Sobai pulang, antai Fatih pulang, antai Abang Afai pulang. Oh, habis itu Semuanya pulang. semuanya pulang. Habis itu kita Pulang juga ya. iya. Terus sudah habis kentangnya. Siapa yang habisin? Umi. Umi nih. Maaf ya. Ya, Udah dimaafin uminya. udah. Sayang dong. Senyumnya mana? Nih, bacain Dadah, dong. Assalamualaikum dulu ceritanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, namaku Najwa. Hari ini aku mau bercerita tentang Nabi yang aku paling sayangi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu ibundanya Nabi Muhammad SAW? Namanya adalah Siti Aminah. Kalau ayahnya namanya Abdullah. Siapa yang tahu istrinya? Yang satu adalah Khadijah, yang kedua namanya Aisyah. Siapa yang tahu putrinya Nabi Muhammad SAW? Namanya adalah Fatimah. Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Muhammad? Ini dia, namanya Al-Quran. Semoga kita membacakan